Tetapi ini dibawa kemudian ke dalam teori pembuktian di bidang hukum, tetapi dia menggunakan itu bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan yang itu adalah terbatas kepada perkara-perkara perdata yang bersifat privat, individual. Tetapi ketika menyentuh kepentingan publik nggak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Dia harus menunjukkan juga bahwa itu tidak benar. Ini yang benar. Tetapi kalau dia menyangkut kepentingan publik seperti sekarang, di mana fact matters tadi itu, kebenaran itu penting untuk membebaskan kita dari masalah-masalah besar ini, maka bukan hanya yang mengajukan, yang membuktikan, tetapi lawan juga yang menguasai data. Yang menguasai data harus menyatakan. Terakhir Presiden Jokowi atau mantan presiden mengatakan saya tidak bisa dipaksa. Dan mereka TPUA tidak punya kewenangan. Kalau pengadilan memanggil saya, kalau proses hukum baru saya akan berikan. Pertanyaannya adalah dua. Bagaimana kalau hukum kemudian mengatakan kami tidak berwenang? Dan yang kedua dikaitkan dengan ada yang mengatakan seperti Munarman, the right to know. Bahwa ini adalah hak asasi manusia kita untuk mengetahui walaupun dia mantan presiden tetapi kan ijazah itu digunakan untuk jabatan publik yang sudah dia lalui. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira tadi saya mulai yang dari terakhir ini. The right to know itulah salah satu landasannya sebenarnya yang juga untuk melihat apakah ada kesalahan di dalam menentukan dia, memilih dia, tetapi karena adanya keterangan atau data-data yang tidak diketahui publik pada awalnya itu. Oleh karena itu kalau ada sebenarnya seperti itu adalah pengeliruan yang terjadi yang mungkin kalau kita lihat itu sebenarnya kalau di syarat-syarat seorang calon apakah itu presiden, wali kota, DPR, pasal 169 itu tentu syarat-syarat itu semua termasuk adalah ijazah kan. Nah kalau itu dilampaui atau tidak benar tentu itu suatu masalah. Tetapi sebelum itu barangkali di mana kita melihat ini bahwa seorang ketika presiden beberapa proses perkara yang diajukan ini sebenarnya pada waktu presiden masih menduduki jabatan sebagai presiden. Tentu saja dalam sistem presidensi seperti kita yang mengakui masa jabatan itu sebenarnya secara penuh 5 tahun dijamin. Dan itu adalah suatu jaminan bahwa seorang presiden bisa melaksanakan tugasnya secara penuh tanpa satu gangguan apapun. Oleh karena itu meskipun tidak disebutkan bahwa dia memiliki suatu kekebalan tertentu, sebenarnya seorang presiden dalam masa jabatan itu tidak boleh diganggu gugat apakah itu masalah pidana atau perdata. Kecuali menurut pasal 7A bahwa dia boleh diimpeach karena melakukan apakah itu korupsi, pengkhianatan, tindak pidana lain, kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan dia tidak layak lagi sebagai presiden. Dan itu tentu harus melalui dulu suatu proses impeachment di DPR untuk mengetahui data-data itu dan kemudian mekanismenya di DPR kan sangat berat itu. Kalau sudah ada angket atau interpelasi dan lain sebagainya semacam penyidikan dan penyidikan kalau di kepolisian ada kesimpulan dengan bukti-bukti dia masih masuk lagi arena politik kan bahwa keputusan harus ada dari DPR yang mencapai quorum 2/3 dari 2/3 anggota yang hadir. Ini tentu adalah suatu hal yang sulit. Lain seperti di Korea sekarang di mana presidennya boleh diimpeach dengan suatu
satu tahap saja, kemudian DPR menyetujui, tentu karena memang di sana tradisi demokrasi itu sudah sangat kuat, sehingga bisa kemudian seorang presiden itu dinyatakan diduga melakukan suatu pengkhianatan itu atau yang lain-lain itu, kemudian dia diajukan ke MK, tetapi langsung diberhentikan sebagai presiden dulu dan dipenjara. Nah ini yang barangkali di kita, kalau misalnya sudah ada tadi persidangan di pengadilan negeri, kalau seorang presiden yang masih menjabat, bahkan tidak menjabat pun, diajukan ke dalam suatu proses perdata ya, atau TUN, bahkan pidana pun, kalau misalnya dari sudut pengaduan, laporan dan lain sebagainya, maka independensi lembaga-lembaga ini, terutama peradilan, Anda sudah tahulah kan bagaimana mereka sepertinya kalau dalam posisi terakhir kayaknya sudah benteng terakhir itu sudah rapuh betul, hancur lebur kan. Karena itu Zarub Rikar. Mulai dari yang lalu-lalu lah kan. Tetapi tidak ada penanganan apapun tentang itu yang sangat menyentuh persoalan pokok, kecuali suatu ya ditangkap. Kalau dia sudah ditangkap ya sudahlah. Pak Maru, saya menarik ini ya apa yang disampaikan Pak Maru. Saya tangkap poinnya dan mudah-mudahan sobat era sekalian juga menangkap poinnya. Jadi dalam presidensial system ini ya jangan diganggu. Dia fixed term 5 tahun kecuali impeachment. Tapi bisa nggak sebenarnya kalau misalnya upaya perdata perbuatan melawan hukum tadi hanya sekedar membuktikan ijazahnya asli atau palsu, asli atau palsu, ya kan? Dan itu nanti putusan pengadilan dibawa ke ranah politik, disampaikan kepada DPR untuk kemudian melalui mekanisme tata negaranya. Saya kira sangat bisa. Ya, tetapi kenapa hakim kemudian mengatakan nggak berwenang untuk pembuktian itu? Saya kira ada kaitannya tadi dengan masalah independensi peradilan. Kalau itu kita udah menyerah. Independensi peradilan itu menghadapi tidak usah seorang presiden, seorang pejabat tinggi pun yang memiliki kekuasaan, apalagi memiliki kekuasaan penyidikan misalnya, itu sangat mengkhawatirkan mereka karena mungkin ya bolehlah dikatakan semua dia punya integritas itu sudah bisa terbuka secara lebar dan bisa dengan mudah dikatakanlah diintervensi dengan suatu ungkapan apapun sehingga dia tidak mampu mempertahankan independensi yang menjadi syarat untuk dia bisa netral, imparsial. Itu yang menjadi problem pokok kita sekarang. Artinya ini kan hancur. Ini kan sebenarnya bukan karena tidak bisa, tapi karena pengadilannya nggak berani. Kan? Kalau misalnya, karena saya tahu teman-teman ini itu mintanya lebih. Jadi tidak hanya pernyataan ijazahnya palsu atau tidak, tapi juga memberhentikan dan lain sebagainya yang memang bukan wewenang pengadilan. Tetapi kan sebagai hakim kan saya bisa mengabulkan sebagian kan? Ya betul. Kan tidak harus kemudian ditolak semuanya. Wah ini soal keaslian dokumen ini kan wilayah saya. Ya betul. Iya. Kenapa saya tidak mengatakan bahwa saya tidak berwenang gitu? Nah di sini sebenarnya banyak juga yang bukan sebenarnya alasan yang dia ajukan, tetapi pakai alasan orang lain bahwa kalau di dalam perdata itu seolah-olah bahwa seorang yang mendalilkan wajib membuktikan. Itu benar. Tetapi di dalam kepentingan publik yang tersangkut, di mana dahulu sebenarnya sejarah daripada dalil ini bahwa yang mendalilkan harus membuktikan adalah dari segi penemuan-penemuan baru di zaman dahulu yang dikemukakannya sebagai satu dalil, dia diwajibkan membuktikan itu. Jadi tidak ada orang yang berkepentingan untuk membantah. Kalau ada adalah ilmuwan misalnya yang sama yang menganggap itu tidak benar, dia membantah. Tetapi ini dibawa kemudian ke dalam teori pembuktian di bidang hukum, tetapi dia menggunakan itu bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan, yang itu adalah terbatas kepada perkara-perkara perdata yang bersifat privat, individual. Tetapi ketika menyentuh kepentingan publik nggak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Dia harus menunjukkan juga bahwa itu tidak benar.
ini yang benar kan? Iya. Itu sebenarnya di dalam pemilihan presiden juga sengketa di MK. Iya. Itu dalil yang dikutip seolah-olah pemohon harus membuktikan seluruhnya. Karena apa? Tidak bisa dipakai untuk membela kepentingan publik. Karena mereka yang memegang data-data yang ada, yang penting untuk membuktikan bukan daripada pemohon. Iya. Misalnya ada pada pemerintah. Dan itu tidak fair jadinya. Tidak fair. Iya. Misalnya data bansos. Iya. Mana ada dari apa calon atau misalnya lalu kalau kita nyolong kena pasal bahwa yang namanya bukti itu harus mendapatkan secara sah kan? Iya. Kalau jadi kan kita nyolong tidak misalnya, bisa nyolong data itu kan kita curi. Karena argumennya itu landasannya bahwa yang bisa dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum itu yang bisa digunakan. Oleh karena itulah MK dalam terakhir kan sudah menggeser sedikit. Sebenarnya di perdata pun ada itu untuk prinsip keadilan. Siapa yang menguasai data, dia bisa digeser beban pembuktian kepada dia. Di MK itu sudah dipakai. Tetapi masih di MK waktu yang lalu saya dengar masih dipergunakan betul bahwa dalil yang di zaman Masehi itu, zaman Plato, zaman Plato masih dipakai. Tapi itu adalah dalil-dalil ilmu yang juga terbatas kepentingan publiknya waktu itu. Tetapi kalau dia menyangkut kepentingan publik seperti sekarang, di mana fact matters tadi itu, kebenaran itu penting untuk membebaskan kita dari masalah-masalah besar ini, maka bukan hanya yang mengajukan, yang membuktikan, tetapi lawan juga yang menguasai data. Yang menguasai data harus menyatakan buktinya. Pak Maru, kalau kita mengatakan ketika Presiden Jokowi masih berkuasa saja sebenarnya, hakim bisa membatasi diri hanya untuk soal dokumen boleh. Itu asli atau tidak. Dan itu wewenangnya. Iya. Maka apalagi ketika tidak berkuasa seperti ini, tambah boleh harusnya. Seharusnya dari sudut apa tadi ada kemungkinannya kekangan terhadap independensi dan imparsialitas, ancamannya itu sudah lebih jauh lah. Maksud saya, kalau mereka mengatakan bahwa kami tidak berwenang, itu namanya tidak masuk akal. Tapi lebih baik hakim mengatakan kami diancam. Ya, kalau dia bilang tidak berwenang, siapa dong yang berwenang? Peradilan itu harus menerima, tidak bisa menolak. Apalagi kalau sekarang ini Pak Refli, periksalah data semua perkara di pengadilan. Barangkali itu angka NO itu tidak dapat diterima, itu sangat besar adalah alasan untuk mengelak. Iya, biasanya untuk buang badan. Itu hampir saya buat sekarang penelitian dulu. Dari misalnya 30.000 perkara yang masuk dan diputus Mahkamah Agung itu, berapa yang itu adalah satu perkara yang di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atau tingkat pertama dan tingkat banding dinyatakan NO, ditolak verklaar. Nah ada satu soal lagi. Sekarang kita berharap di proses perdata dan proses pidananya. Kalau perdata kan sudah ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum di PN Surakarta, diajukan oleh Dr. Taufik, seorang ahli pidana. Sekarang nanti tanggal 30 nanti tahapnya mediasi. Kata mediatornya yang kebetulan diangkat dari pihak non pengadilan, dia mengatakan kita pengennya win-win solution. Saya mengatakan win-win solution itu kalau masalah utang piutang, masalah antar pribadi bisa. Tapi kalau aspeknya ada publik begini, win-win solusinya di mana? Oh, tidak ada. Jadi itu agak keliru kalau di dalam soal ganti rugi mengenai jumlah, mengenai tingkat pertanggungjawaban di dalam soal pribadi, itu adalah sesuatu yang mungkin win-win solution. Sepakatilah berapa Anda mau bayar saya, sudahlah. Atau dia dalam utang piutang, gue nggak sanggup lagi men. Berapa tinggal ini untuk itu segini. Atau sisanya saya cicil. Sisanya dicicil. Jadi itu win-win solution itu tidak ada di dalam masalah publik. Walaupun ini masuknya gugatan perdata, tetapi ini public matter sebenarnya. Ini menjadi masalah sebenarnya. Ini adalah bagaimana kita mengetahui kebenaran itu untuk membebaskan dari kegelapan masalah ini. Truth matters, kan? It will set you free. Banyak masalah bangsa Anda perhatikan buntut daripada leadership yang mentolerir palsu-memalsu seperti ini. Itu Anda tentu akan melihat di kita lihat multiplier effect-nya kan.
nanti anak-anak kecil bilang seperti ungkapan, loh ini ijazah saya ini kalau asli gubernur saya. Kalau asli gubernur, kalau tidak asli ya bupati, wali, atau ada orang bilang ini kata yang jual asli. Ini aja bercanda. Tapi yang jadi masalah adalah berarti mediasi itu hanya satu saja, yaitu apakah pihak Jokowi dan pihak tergugat lainnya mau menunjukkan datanya atau tidak. Kan begitu kan? Saya kira itu. Jadi kesepakatan yang harus dicapai secara voluntarily. Maukah misalnya pihak menerima bahwa inilah ijazah itu kan? Iya. Tetapi tentang bahwa itu bagaimana nanti hasilnya itu persoalan lain. Tetapi tidak bisa mensepakati bahwa tidak boleh dipersoalkan itu asli atau tidak. Karena itulah inti. Core problemnya kan. Oke, jadi mudah-mudahan nanti kita memberikan, katakanlah ini didengar Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Bro Hakim, kita bilang, jangan Anda buang badan lagi ya. Minimal untuk penggunaan dokumen yang dipalsukan atau membuat palsu dan lain sebagainya, Anda memiliki kewenangan mutlak di sana. Jangan bilang bahwa Anda tidak berwenang. Kecuali tadi ada tambahan-tambahan ganti rugi 7.000 triliun dan lain sebagainya. Ya barangkali itu kita tahu lah, itu nggak mungkin lah ya kan. Atau misalnya macam-macam. Tapi paling tidak menentukan bahwa itu asli atau tidak itu sepenuhnya di bawah kontrol Anda. Soal konsekuensinya kan bisa nanti tata negara bekerja kan. Ya. Nanti mungkin ada keputusan DPR lah, ada undang-undang lah atau apa dan lain sebagainya. Oke, itu ranah perdata. Ada lagi Pak Maru, mau Pak Maru jelaskan soal ranah perdata sebelum saya masuk ranah pidana yang kemudian dipakai sebagai fight back gini. Selesaikan dulu ranah perdatanya. Ada tambahan tidak? Ya, saya kira kalau misalnya di ranah perdata itu suatu kesepakatan itu yang menimbulkan perikatan itu bisa batal. Jikalau misalnya suatu kesepakatan itu atau perikatan itu lahir karena adanya 3 itu. Kalau mahasiswa hukum sangat ingat itu bidang perdata. Duang, dipaksa kan, dwaling, ya kan, kekeliruan, ya kan. Tapi yang ketiga bedroh, tipu daya. Nah 3 ini kalau kita mengatakan ada suatu dalil yang bisa terbukti bahwa dasar keikutsertaan seseorang itu untuk menjabat itu atau mendapat apa yang dikatakan perikatan dengan suatu prestasi dengan kontraprestasi dari pihak-pihak yang ada, ini bisa batal kalau bisa terbukti bahwa apa yang menjadi persoalan di dalam topik yang kita bicarakan itu bahwa dia adalah suatu tipu daya. Misalnya saya ikut syarat kontestasi, ya kan? Syaratnya antara lain bahwa saya penduduk di daerah ini misalnya, tapi saya buat tidak benar itu sebenarnya kan. Ya, kan banyak itu di dalam pemilu yang kita periksa di masa lalu juga, bagaimana dikerahkan dari kampung lain yang beda wilayah hukumnya masuk untuk memilih di situ. Nah itu merupakan suatu bedroh yang dikatakan itu, dia menyebabkan suatu perikatan yang muncul dengan hak-hak itu dengan sendirinya akan batal demi hukum.